Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang firman Tuhan. Mari kita tenang, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita masuk di dalam ibadah. Selamat berjumpa dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur saat ini diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam minggu terakhir di bulan Mei. Sekaligus juga merupakan minggu permulaan Kristus Sang Raja Dunia yang telah naik ke surga. Minggu pemulihan Kristus menjadi momentum bagi kita untuk menghayati dan meyakini bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan manusia. Keyakinan dan penghayatan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan di tengah berbagai situasi kehidupan. Kita ingin berjalan bersama Tuhan selamanya. Mari kita datang beribadah kepadanya dalam penghayatan tema bersama Tuhan selamanya. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu. Sidang jemaat saya dituntut berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa
akan kita baca secara berbalasan, yang diambil dari Mazmur 97. Mazmur 97 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mazmur 97 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala usaha yang dilakukannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang mengangkat diri karena berhala, segala Allah sulit menyembah sebenarnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri yang muda bersorak-sorai oleh karena hukuman dirinya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat mulia di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memperhatikan orang-orang yang mengasihi dirinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Untuk merespon pembacaan Mazmur yang barusan kita baca, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar, bumi pun gempar. Saudara-saudara, dengan Allah perintah mengasihi. Saudara-saudara yang mengasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruskah kita juga saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, seperti dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kamu. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi. Aku
Tiba saatnya kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menyatakan pengakuan dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita lemah untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita ini, tidak jarang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Terkadang kita tidak sadar bahwa dalam kenyamanan sekalipun kita melupakan Tuhan dan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Mari sejenak kita merenung dan mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Bila kurenung dosaku kepada Tuhan yang berulang kulakukan di hadapan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini tiba saatnya kita memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah persembahan kita pada hari ini dari
tangiara kasugiran kamawatanana lasan Tuhan
Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, karena berkat dan anugerah-Mu senantiasa kami rasakan selama seminggu rasanya di dalam kehidupan kami. Ini tiba saatnya kami menyerahkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas tuntunan Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan mempergunakan persembahan ini demi kebenaran firman Tuhan melalui program kerja di jemaat kami. Dan yang masih ada pada Tuhan, hanya inilah yang kami berikan kepada sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini, dapat memahami firman dan persekutuan kami dapat berjalan dalam kebenaran firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berseru kepada-Mu. Amin.
dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan memperbukakan mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang perempuan lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga tentunya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang Tuhan itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh bawa suluk dan berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus berbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan istri rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh hidung mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga yang berdiri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan mereka makanan. Dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan istri rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Terima Tuhan. Ayatnya ke-12, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan membuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 28. Firman Tuhan berbunyi, dan tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaannya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Firman Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dan dalam minggu ini kita diberikan tema bersama Tuhan selamanya. Tontong si Solapua, bersama Tuhan selamanya. Itu tema kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kalau kata bersama kita coba renungkan oleh sholat kita itu sholat asar, bahwa bersama adalah sesuatu kata yang bukan lagi asing dalam kehidupan kita, tetapi sesuatu yang sudah biasa dan nyata di dalam kehidupan kita.
Ya, dalam tidak usah terlalu jauh kita melihat bersama dalam sebuah keluarga, dalam bersama dengan keluarga hidup menjalani di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita bersama-sama, kita akan dapat melewati berbagai tantangan. Tetapi dalam bersama itu ada sebuah komitmen, ada sebuah komitmen yang harus kita sama-sama nyatakan dan sepakati untuk kita nyatakan, untuk kita pegang dalam menjalani hidup bersama. Ya, kita bersama dan kita tidak sepakat, maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik dan hidup rukun menjadi hidup ribut. Begitu juga dalam jemaat. Dalam sebuah jemaat, dalam sebuah persekutuan, ada komitmen yang harus kita nyatakan dalam kebersamaan. Misalnya dalam sebuah program yang dinyatakan dalam sebuah jemaat bukan program salah seorang, tetapi program kita semua yang mesti harus diangkat secara bersama. Nah, kalau masing-masing mengatakan program itu, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan ada lagi saling memahami satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain sebab aku. Tapi banyak orang minta mengatakan aku ini, padahal dalam konteksnya, dalam pelaksanaannya tetap mengatakan aku. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menarik bersama Tuhan selamanya. Tanggal 26 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Biasa orang mengatakan atau berkhotbah kenaikan Tuhan Yesus, perpisahan kita dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, benarkah kita? Benarkah Tuhan berpisah dengan kita ketika Ia naik ke surga? Tak siap ada kita berpisah dengan Dia. Nah, saudara-saudara, kemarin jelas bagi kita, Tuhan naik ke surga. Ia naik, Ia menyatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Bahkan ketika Ia naik, jangan meninggalkan tempat ini, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Lalu siapa yang meninggalkan? Siapa yang meninggalkan di dalam situasi seperti ini? Terkadang kita memahami salah tentang kenaikan Yesus Kristus. Bukan perpisahan, tetapi kenaikan Tuhan Yesus Kristus justru memberikan kekuatan kepada kita. Ia memberikan dari segala dan memberikan kekuatan kepada kita karena Ia tahu bahwa kekuatan yang ada pada diri manusia dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi tantangan, tidak akan mampu menampung, tidak akan bisa. Hanya kekuatan dari tempat tinggilah akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Kitab Wahyu berbicara tentang situasi yang dialami oleh 7 jemaat di Asia. Di Asia kecil. Dan di situ diperlihatkan kepada kita bagaimana situasi yang terjadi sebenarnya dalam pemerintahan Kaisar Diocletianus. Di situ diperlihatkan, disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Asia kecil bahwa mereka harus tunduk dan menyembah Kaisar sebagai Tuhan dalam hidupnya. Persoalan muncul,
Kristus. Bahwa di dalam kehidupan sebagai orang percaya ada satu Tuhan, yakni Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam situasi itu, dalam konteks itu mereka mengalami situasi yang amat rumit dan tertindas. Saudara-saudara, Yohanes dibuang di Pulau Patmos dalam situasi seperti itu. Lalu ia melihat, ia diberikan karunia dalam penglihatan tentang ketujuh jemaat. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, jadi situasi ini juga nyata dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Dalam dunia yang serba maju hari ini, dalam teknologi yang begitu cepat berjalan, sungguh luar biasa pergumulan yang hadir, sungguh luar biasa tantangan yang hadir. Bagaimana gereja harus hadir dan melihat situasi yang terjadi? Apakah ia harus berpangku tangan atau duduk dan menonton dan melihat saja? Saudara-saudara, hidup di dunia sekarang, coba kita perhatikan. Kita tidak lagi melihat sebuah kebersamaan. Orang hidup pada dirinya sendiri. Ia mengorbankan orang lain untuk naik ke atas. Ia tidak berpikir lagi bahwa apakah ada orang yang tersisa ketika ia melakukan ini dan sebagainya. Yang penting masalah. Itu situasi hari ini. Orang hidup di dalam individualistik, hidup sendiri yang mementingkan kepentingan sendiri, hidup yang serba tidak lagi memikirkan hal-hal kepentingan bersama. Banyak lagi hal-hal yang terjadi diakibatkan oleh teknologi. Bahkan teknologi menjadi sebuah Tuhan yang baru dalam hidup kita. Kita lebih mengarahkan tujuan dan pandangan kita kepada teknologi. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ini situasi yang terjadi. Seakan-akan teknologi menjadi Tuhan bagi kita dalam hidup ini, dalam penyelesaian berbagai masalah. Tema kita hari ini mengatakan bersama Tuhan selamanya. Ini mesti harus dijawab dengan doa pendeta. Bersama Tuhan selamanya dalam hidup ini. Mengapa harus bersama? Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, ada kekuatan dalam kehidupan ini untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang serba membuat kita berpikir, membuat kita merenung dalam kehidupan ini. Seperti yang terjadi dalam jemaat yang ada di Asia. Dalam situasi senang, yang senang-senang siapa itu? Jujur, tak pakai tanah, di mana Tuhan? Tetapi yang naruang itu kama padiran, si tolong tampung kama susan di rampoi dan kata-kata, mana itu Tuhan? Umpan itu. Mari kita berpikir, mari kita renungkan. Tak syarat dan khusus itu. Tetapi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan kita ada 4 mengisahkan tentang itu. Ketika peristiwa yang dialami oleh Silas dan Paulus, ia dipenjara lalu gempa mendarat. Tuhan menyatakan kuasanya. Ia hadir dalam pergumulan mereka. Ia tidak mau umatnya tergumul dalam kehidupan itu. Lalu ia pun memberikan sebuah kekuatan dan apa yang terjadi. Bukan hanya mengeluarkan dari masalah, tetapi memberikan sebuah situasi yang luar biasa. Ia menjadi pemenang. Kepala penjara pun bersaksi dan mereka percaya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, itulah mengapa Yesus mengatakan
dan memelihara saya. Jadi itu yang pertama, saudara-saudara, bersama Tuhan selamanya. Itu diwujudkan dalam ungkapannya bahwa Alfa dan Omega. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan. Yang kedua, menarik bagi kita dalam bacaan ada ungkapan pohon kehidupan. Ya, saya akan baca ketika manusia jatuh ke dalam dosa memakan buah. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, dan ada pohon kehidupan. Di Kejadian pasal 22 ayat, saya ulang, Kejadian pasal 3 ayat 24 saya akan bacakan. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini muncul pertama kalinya tentang ungkapan pohon kehidupan, lalu ada di Wahyu dan diakhiri di Wahyu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ketika sebuah perubahan, mengetahui diri mereka bahwa mereka sementara telanjang ketika Yesus datang, ketika Tuhan datang mencari mereka. Lalu pada akhirnya ketika itu, pohon kehidupan yang ada di Taman Eden itu, Tuhan menjaganya supaya manusia yang telah berdosa ini tidak memakan buah itu, buah kehidupan, pohon kehidupan. Ketika manusia akan memakannya, maka mereka hidup di dalam keberdosaan selama-lamanya. Jadi ini motoran yang payah. Kumualendu ya tupak kamasena puang. Laku kita mintu masalah rasa. Ia kena cuek atau taena hinaukan itu pernah selalu. Kandidato. Maka dosa selama-lamanya akan dialami oleh manusia. Tetapi apa yang terjadi? Allah begitu mengasihinya, bahkan kehidupan umat manusia pun dirancang sedemikian rupa dan dilakukan sebaik mungkin dalam kehidupan ini, sehingga pohon kehidupan itu harus dijaga. Manusia tidak akan sampai ke sana. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dan di pohon di terakhir di waktu dalam bacaan kita diberikan sebuah pemahaman baru, terbalik dengan yang ada di perjanjian lama. Kita akan mengambil pohon, kita akan ke sana dan kita akan menerima. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di situ memperlihatkan bahwa ternyata Tuhan hadir dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Ia tidak meninggalkan kehidupan manusia sama sekali dalam hidup ini. Sekalipun manusia ini melakukan perbuatan yang tidak baik dalam hidup ini, ia terus hadir dan menata dan merancang kehidupan manusia untuk sebuah kehidupan yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan. Yang itu dirayakan pada tanggal 26 tentang kenaikan ke surga. Ia menyiapkan tempat bagi kita, dan tempat itu akan diberikan kepada kita nanti. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hidup bersama dalam Kristus, hidup bersama dengan Tuhan dalam hidup ini, apa yang mesti harus kita lakukan, apa yang mesti harus kita buat, kita harus hidup setia dan taat dalam kehidupan ini, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kehendaknya, mendengarkan firman-Nya dalam sepanjang kehidupan ini. Nanti takwai kita kan sudah mendengar saja. Bukan yang dimaksud hanya mendengar, tetapi mesti harus dinyatakan dalam tindakan kehidupan kita.
Presiden itu makot pada perang kemarin lalu tahu. Nata anak itu bilang kalena kita lalu dia. Mana rampa hari untuk hari. Jadi mesti harus disampaikan kepada dirinya dan dibilang baru menyampaikan kepada orang lain. Itu teknik, itu dalam sebuah khotbah. Nah, hari ini kita diingatkan sebagai umat yang percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam sepanjang hidup ini. Oleh karena itu jangan ragukan kuasanya dan jangan ragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Di sini rehat diperhatikan. Ya, renungan harian gereja Toraja Jemaat Rantai Barat itu disampaikan. Teknologi sekarang ada, dipakailah untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi tiro-tiro si sama pulau dia tahu untiro persoalan deh kompai majelis gereja Manda yang apa ya atau kenatu dan yang Manda yang apa kapan mungkin kan di situ kita mau lihat bahwa bagaimana sebenarnya tentang hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi perenungan kita di minggu ini kita mau merenungkan tentang bagaimana Allah terus bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Kalau sudah Allah bersama dengan kita sepanjang kehidupan ini dan kita yakini, dengan demikian kita tidak lagi akan khawatir dan ragu dalam menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun itu tantangan dan pergumulan hidup, berarti menjadi sebuah kekuatan bagi kita dan terus memiliki pengharapan dalam hidup ini. Tidak akan pernah undur dari setiap hidup yang dijalani karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Mari kita merenungkan kehidupan kita saudara-saudara, bahwa apakah kita dalam kehidupan ini terus setia dalam kebenaran firman Tuhan menyatakan kehendak-Nya, karena Tuhan terus setia dalam pemeliharaan dalam kehidupan kita dan Dia bersama dengan kita dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami dalam kehidupan ini dan mampukan kami terus berjalan dalam kebenaran firman. Amin.
Gorden, keluarga Markus Nana, Purwabisan, Gorden, saudara Yukian Sobasan sebesar 150.000 rupiah, keluarga Martinus Markus sebesar 200.000 rupiah. Dan kita menerima undangan pernikahan yang menikah Erlando Bandawesa, putra kedua dan almarhum, menikah dengan Desi Wulandari, putri kedua dari Bapak Market Puri Esa dan Ibu Sunarsi. Pemberkatan nikah Senin 30 Mei 2022 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Iniel Tarakan pukul 14 WITA. Resepsi Senin tanggal 30 Mei 2022 di gedung KPKNL Tarakan Ladang pukul 19 WITA sampai selesai. Yang berbahagia Erlando dan Desi. Turut mengundang Bapak Yunus Mangesa SPD dan Bapak Matius sampai bangun. Demikian berita jemaat dilanjutkan nantikan. Ya, baiklah kita uangkan. Ini kue donat. Ya, silakan angkat tangan. Ada 5 biji di dalam. 52 orang. 52 orang. 100 satu kali. 100 dua kali. 103 kali. Dia masih kue donat 5 biji. 30 satu kali. 32 kali. 32 kali. 33 kali. Mama Rizky Yunus. Ini yang tadi 100 dari dikembalikan oleh Yasmi untuk Gorden. Silakan angkat tangan. 30 satu kali. 32 kali. 52 kali. 52 kali.